sebentar. Kalau kalian ingat kita sampai di slide ini ya, bahwa kita berbicara mengenai tekstur batuan sedimen, itu berbicara 3 hal. Pertama, besar butir ya atau grain size. Kedua itu kita punya bentuk butir atau grain shape. Dan terakhir adalah sortasi ya, butir atau grain sorting. Ya, dari sini kita size itu dari skala Wentworth gitu ya, dari mulai lempung sampai bongkah gitu ya. Itu binary system, maksudnya dia ada cut off-nya, misalnya sand itu atau batu atau pasir itu ukuran maksimumnya adalah 2 mm. Di atas 2 mm maksudnya 2,01 mm udah masuk yang di atasnya ya, granul ya. Kemudian shape itu menunjukkan apakah dia angular ataupun dia rounded, apakah dia menyudut, apakah dia membundar gitu ya, apakah dia tajam-tajam ataukah dia halus permukaannya seperti oval gitu ya. Nah, sorting ini adalah bagaimana misalnya ukuran butir, keseragaman ukuran butir. Jadi kalau yang sortingnya baik atau well sorted itu ukurannya relatif seragam. Sedangkan yang poorly sorted itu ukurannya tidak seragam, bahkan bercampur ya, dari mulai ukuran halus seperti lempung, kemudian lanau, bisa bercampur dengan yang ukurannya bongkah atau kerikil atau kerakal yang kita lihat di konglomerat misalnya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ukuran butir itu berdasarkan Wentworth scale, itu binary system, maksudnya dia punya boundary ya, misalnya pasir itu 1/16 mm sampai 2 mm, jadi 2 sampai 4 gitu ya, itu sudah masuk ke granul. Nah, pada praktiknya di lapangan ini memang sangat subjektif ya, tergantung bagaimana ketelitian Anda dalam mengukur, misalnya pakai pakai grain size scale gitu ya, misalnya pakai ada bantuan gitu ya. Untuk yang lebih akurat biasanya di granulometri ya, pakai ayakan gitu ya. Ayakan yang berukuran tertentu, yang bolongan istilahnya, yang butiran yang lolosnya itu bisa lebih kuantitatif ya, semi kuantitatif lah ya. Tapi ada pula yang sifatnya lebih ke kuantitatif kalau kita pakai alat yang punya istilahnya detektor lah ya, detektor untuk grain size gitu ya. Nah, dari besar butir itu secara umum itu dapat merepresentasikan energi pengendapan ya. Maksudnya di sini bahwa kalau semakin kasar butirnya itu akan semakin tinggi pula energi pada saat dia diendapkan ya. Sedangkan fine grain itu hanya bisa terendapkan ketika lingkungan pengendapannya memiliki energi pengendapan yang rendah. Karena kalau dia sedikit tinggi saja, misalnya moderate, itu akan terbawa oleh arus ya, sebagai suspended load gitu ya. Nah, tentunya energi pengendapan ini akan merepresentasikan lingkungan pengendapan ya, yang terjadi pada masa lampau. Ya, misalnya sungai-sungai yang memiliki arus deras biasanya terdapat di hulu ya, ketika slope atau gradien dari lerengnya masih tinggi, kemudian ketika dia mencapai meandering system itu biasanya lebih energinya lebih rendah, dan kemudian ketika dia sampai ke delta yang bersentuhan dengan pantai itu akan menjadi energi yang lebih tinggi lagi ya. Jadi
Ini akan sangat terkait dengan paleo environment. Oke. Nah, ini coba kita satu-satu ya, bahwa boulder, cobble, pebble, granule itu semua yang di atas 2 mm ya. Jadi sedangkan yang di atas 256 mm ya, atau di atas 25 cm lah ya, itu kita sebut sebagai bongkah ya. Jadi kalau kalian sudah bisa ngangkatnya seperti ini, nah itu bongkah ya. Nah itu sediment names-nya kita sebut gravels gitu ya. Common sediment names, jadi campuran dari sedimen-sedimen yang berukuran granul sampai boulder itu kita sebut gravels. Kemudian detrital name-nya itu either dia conglomerate atau breccia gitu ya. Breccia itu kalau fragmen-fragmennya berbentuk menyudut, sedangkan konglomerat itu kalau fragmen-fragmennya berbentuk membundar. Nah, kemudian ini kita lanjutkan dulu mungkin ya, tapi kita bahas dulu lah secara general bahwa butiran pasir ya, berukuran pasir ya, itu antara 1/16 sampai 2 mm. Sedimen name-nya juga pasir atau sand, batuannya atau detrital name-nya adalah sandstones. Nah, sedangkan batuan yang berukuran halus ya, jadi ini batasnya ya. Batasnya 1/16 ini milimeter itu kalau ke bawah kita sebut fine grain detritus, kalau ke atas itu sebagai coarse grain detritus. Jadi sandstone itu masuk ke coarse grain sebenarnya. Itu ukurannya lanau dan lempung, silt dan clay ya. Nah, sedangkan campuran sedimennya itu kita sebut sebagai mud ya. Jadi tolong diperhatikan ya, ada yang particle name atau besar butirnya, sediment name ketika dia bercampur di medium, dan akhirnya batuannya ya. Batuannya kita punya siltstone, claystone, dan mud rocks atau shale atau mudstones ya. Mud rocks kalau kita lebih ini kan lagi ke misalnya contemporary, misalnya di Permian Basin, ini lebih ke karbonat sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah breccia ya. Kalau kita lihat di sini fragmennya bisa sampai bongkah ya. Bongkah kan di atas 25 cm karena ini 1 meter, jadi sini sudah disebut sebagai bongkah, dan ini adalah batuan yang bersifat menyudut fragmennya ya. Kita sebut ini sebagai breccia. Kalau kita lihat ini fragmennya adalah fragmen, kita sebut ini adalah fragmen litik karena ini adalah pecahan dari batuan sebelumnya ya, lithologi sebelumnya, bukan mineral. Nah, bedakan dengan konglomerat ya. Konglomerat ini di atas 2 cm ya, mungkin masih kerikil, kerakal gitu ya. Ini mungkin endapan dari alluvial plain, fluvial, point bar dari fluvial. Kemudian di sini kita lihat sortingnya juga buruk ya, bercampur antara ukuran yang besar dan ukuran yang kecil. Tetapi ciri khasnya adalah dia bentuknya membundar ya. Kita sebut ini sebagai konglomerat. Nah, ini sebenarnya relatif ya. Jadi semakin nanti kita bahas sih, semakin membundar dia semakin jauh dari source atau semakin jauh jarak transportasinya, dan semakin besar dia itu semakin dekat dengan source dan semakin menyudut. Makanya kenapa relatively size dari konglomerat ini lebih kecil, karena pada dasarnya dari maturity sedimentsnya breccia ini paling immature, maksudnya paling dekat dengan source sebelum dia mengalami fragmen-fragmennya mengalami abrasi sehingga membundar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, coarse grain sedimentary rocks itu termasuk sandstones. Ini kita punya perselingan antara batu pasir dan konglomerat ya. Kalau kita lihat di sini secara kasat mata, butiran-butiran pasir itu kalau mata telanjang itu tidak terlihat, kecuali Anda melototin gitu, masih terlihat memang butirannya, tapi paling bagus dari di bawah loop ya. Nah, kemudian lanjut kita size-nya tadi sand, pasir ya, kita common sediment name-nya juga pasir. Nah, ini adalah batu pasir sebentar. Nah,
batu pasir yang nanti kita lihat di slide berikutnya adalah bagian dari singkapan batu pasir yang masif ini ya. Nah, singkapan ini kita bisa lihat ada beberapa struktur sedimen, kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti, tapi ini skalanya ya, kalau saya bisa tebak, walaupun di sini tidak ada skala, ini skalanya di atas 5 meter lah ya. Ini biasanya endapan dari Aeolian Sand Dunes. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini adalah fragmen butiran berukuran pasir yang mostly ini biasanya warna sepertinya adalah kuarsa, mungkin ada beberapa fragmen litik juga di sini ya, atau feldspar, tapi di sini mostly adalah quartz, jadi kuarsa, jadi disebutnya quartz sandstone gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini makroskopik ya, secara singkapan ya, semakin kecil lagi ini adalah hand sample specimens ya. Kalau Anda lihat berarti butiran-butiran ini ya, individual grains dari batu pasir ini itu berukuran kurang dari 2 mm ya. Ketika kita zoom lagi di sini microscopic scale, nah ini adalah seperti ini ya. Jadi sangat khas ya. Mineral kuarsa ini ya, translucent seperti ini ya, terlihat walaupun warnanya bervariasi, tetapi dia memiliki penampilan fisik yang seperti ini. Nah, tadi kita sudah lihat sampel coarse grain. Nah, ini kita punya campuran antara coarse dan fine grain detrital sedimentary rocks, di mana kita punya persaingan antara batu pasir dan batu lempung atau serpih. Kalau kita lihat di sini ya, ada perbedaan, yaitu ketika dia memiliki litologi mudstone atau shale, dia akan lebih gampang terweather atau dan tererosi, sehingga nanti akan memperlihatkan dalam singkapan itu profil dari singkapan ya, di mana sandstone itu biasanya lebih resisten dibandingkan shale. Jadi nanti di kolom log ya, ketika Anda membuat log stratigrafi, itu kolom pengukuran stratigrafi akan terlihat bahwa surface impression-nya akan lebih menonjol ya, sandstone dibandingkan shale. Nah, kemudian yang berukuran halus ya, yang common sedimennya kita sebut sebagai mud atau lumpur, itu adalah batuannya adalah shale atau mudstone ya. Nah, ini ada beberapa catatan mengenai besar butir dan lingkungan pengendapan. Ya, ini perlu diingat baik-baik bahwa angin atau wind itu hanya bisa mentransport dan mengendapkan butiran berukur pasir atau lebih kecil ya. Pada dasarnya mostly itu very fine grain, very fine sand ya. Oke. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini ketika kamu punya endapan seperti ini ya, endapan seperti ini, apa yang bisa Anda sampaikan atau dalam hal konglomerat ya tentunya ya. Kalau kita bicara tadi angin itu hanya mampu mentransport dan mendeposisikan butiran berukuran pasir atau lebih halus. Berarti deduksinya konglomerat ini tidak mungkin diendapkan melalui medium angin ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Itu tolong dimatikan saja filter-filternya ya, biar tidak terdistract yang lainnya. Oke? Kita sama-sama menghormati dalam perkuliahan ini. Tolong dimatikan apa-apa saja yang tidak berkaitan dengan perkuliahan. Oke?
Nah, beda dengan ini ya, makanya tadi saya bisa sebut ini adalah Aeolian. Kenapa? Karena ini adalah masif, secara masif 5 meter ya atau lebih, mungkin 10 meter, ini adalah sandstone semua gitu ya. Nah, sortasinya pun sangat baik kalau angin itu, makanya bisa terlihat sangat uniform ukuran dari grain size-nya gitu ya. Nah, sehingga ini adalah karakter dari endapan yang dihasilkan oleh medium angin. Nah, kalau ini apa? Sandstones dan perselingan dengan mudstones. Medium apa yang kira-kira mengendapkan endapan ini? Air, Pak. Air, betul ya. Air itu paling mungkin ya. Jadi mungkin ini adalah channel, ini adalah floodplains-nya, sehingga terendapkan secara bergantian seperti ini. Oke. Bisa juga kalau perselingan seperti ini, walaupun ini karena sudah kondisi singkapannya agak sedikit rusak, bisa juga perselingan antara batu pasir dan batu lempung yang tipis-tipis itu bisa diendapkan di laut dalam berupa turbidit. Nah, kemudian glaciers itu can transport any size particles ya, dari mulai berukuran debu atau dust sampai ukuran bongkah dari gunung. Ya. Nah, jadi glacier itu sangat penting dalam proses moving coarse grain particles, terutama di lingkungan yang polar dekat kutub ya, yang memiliki endapan glasier. Nah, ini glasier ini nanti kalian juga bisa kita bahas nanti di mungkin 2 pertemuan mendatang, bahwa landscape-nya juga sangat unik gitu ya. Kalian bisa cari yang namanya fjord gitu ya. Fjord itu yang kayak di Norway itu banyak tebing tinggi yang sangat seperti straight gitu, lurus gitu ya, bukan sungai, karena itu dikikis oleh glasier gitu ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang punya karakteristik khusus ya? Nah, lahar, sungai, ombak gitu ya. Nah, ini pertanyaannya yang nanti akan kalian jawab sendiri ketika kalian sudah belajar sedimentologi dan stratigrafi ini. Jadi sangat diharapkan ketika kalian lulus ini kalian bisa tahu gitu ya, kalau saya tunjukin ini apa ya, endapan apa, ini endapan apa gitu ya. Jadi walaupun itu tidak akan misalnya selalu benar, tapi minimal kita punya dasarnya. Oke. Kayak tadi misalnya saya bilang begini, saya sudah langsung eliminasi satu kemungkinan, tidak mungkin dengan angin gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ini ya fine grain. Nah, ini yang di sedimen berbutir halus ya, di sini antara lanau sampai muds gitu ya, tapi mungkin banyak juga kandungan karbonatnya karena ini dari Epic Sea atau istilahnya intrakontinental sea pada saat Jurassic dan Cretaceous gitu ya di Texas. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah nodul-nodul ya yang pengendapannya konsentrik dari istilahnya chert. Ini adalah rijang atau silika gitu ya. Jadi larutan yang kaya silika akan pada suatu lingkungan pengendapan tertentu akan membentuk sesuatu yang konsentrik seperti ini yang kita sebut sebagai chert nodule. Bentar, saya matikan dulu ini. Ini dari Barnett Shale di Central Texas ya. Nah, tapi ya, jadi fine grain sediment ini memang membosankan kalau dari makroskopis gitu ya, terlihat sama-sama saja ya. Tapi kalau kalian sebenarnya bisa pakai loop dan pakai mikroskop, under thin sections, ini layer-layer ini sangat kaya akan fosil sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
ini punya silt stones, silty mudstones, maksudnya silt ini adalah butiran-butiran yang lebih kasar dibandingkan mudsnya. Nah, ternyata lapisan-lapisan tipis tadi ya, di Eagle Ford misalnya di sini nih, seperti ada halus-halus garis gitu ya. Itu adalah ini dari skeletal. Jadi ada fosilnya ini, ada cangkang-cangkang dari ostracods dan lain-lain gitu ya. Terus ada organic materials juga ya. Kemudian ternyata di silicious mudstones ini, kalau kalian lihat ini warna biru itu adalah blue dye. Blue dye itu kalau metode dalam membuat thin section yang menandai porosity ya. Jadi porosity-nya cukup tinggi ya ke interpartikelnya ya. Kalau lihat dari sampel ini. Oke. Kenapa? Ya itu nanti bisa kita pelajari ya, apakah akibat primary porosity atau secondary porosity-nya. Nah, tadi saya bilang ya, kenapa saya bisa tahu bahwa Brescia atau Brescia tadi itu lebih dekat dengan sumber dan belum tertransfer jauh, karena ketika suatu butiran yang tadinya hasil dari disintegrasi, nanti kita belajar ya, apa itu lapukan, apakah itu erosi, apa itu transportasi, nanti kita next week kita belajar, itu akan mengalami abrasi ya, butiran tersebut akan haluskan ya. Ketika dia mengalami misalnya moderate distance of transport, dia akan seperti ini. Semakin jauh dia tertransport, karena semakin sering dia berguling dan semakin sering dia bertabrakan dengan butir lain, dia akan menjadi sesuatu yang rounded seperti ini. Ya. Nah, kalau ini kalian sering sekali temukan di sungai-sungai kan ya, di pinggiran sungai ini ya, kerikil itu ya, yang halus-halus seperti ini tuh dulunya seperti ini ya. Jadi tidak ada pelapukan atau weathering yang menghasilkan disintegrasi langsung bulat-bulat seperti ini ya. Kecuali memang tadi ininya aslinya adalah nodul seperti itu ya. Ketika nodul ini terlepas ya memang mungkin bentuknya akan konsentrik. Tapi secara umum hasil dari disintegrasi atau pelapukan mekanis itu akan berupa fragmen-fragmen yang angular. Nah, what about the effect of hardness? Maksudnya hardness di sini adalah ini kita masih berbicara butiran dari pandangan umum gitu ya. Kita kalau mineralnya seperti apa, masing-masing mineral akan memiliki karakter tersendiri kan ya. Kan sudah belajar di geologi fisik tentunya Mohs scale gitu ya. Mana yang paling keras, mana yang paling lunak gitu ya. Nah, hardness itu akan berpengaruh tentunya terhadap bagaimana atau jarak yang dibutuhkan untuk membuat grain tersebut menjadi bundar. Ya, kalau semakin lunak tentunya akan semakin dekat jaraknya ya, semakin keras, misalnya kuarsa itu, makanya kuarsa yang tadi kita lihat di sini ya, untuk mungkin udah jadi subangular ya, itu tentu akan transport dalam distance yang cukup jauh. Nah, ini karena aeolian itu dia biasanya tertransport abrasinya itu bukan dari kalau di sungai kan dia abrasinya itu dari interaksi dengan dasar sungai ya. Nah, kalau di angin itu biasanya abrasinya itu karena butir-butirnya saling bertabrakan satu sama lain di udara ketika tertiup angin. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya, tadi yang breccia dan conglomerate tadi ya, perbedaannya ya. Ini adalah breccia, ini conglomerate, ini angular, ini rounded atau membundar, ini menyudut. Nah, rounded sand grain intersection itu terlihat sekali ya, bahwa ada remnant-remnant dari sharp edge-nya sebenarnya ya. Kayak di sini ya, ini kotak sebenarnya aslinya, tapi karena ujung tajamnya dia sudah abraded, dia akan hasilnya seperti ini. Makin lama makin membundar ya, seperti itu.
Nah, dari sini kita bisa teliti banyak ya, kalau ada campuran antara membundar dan menyudut, biasanya yang membundar itu adalah hasil resedimentasi dari sedimen-sedimen yang sebelumnya sudah mengalami transportasi yang cukup jauh gitu ya, sebelum bergabung dengan butiran sedimen yang baru yang lebih menyudut. Nah, ini butiran sedimen di sini kalau kita lihat warnanya ini ya, ini adalah warna dari quartz gitu ya, di Kross-Nickell. Ini tadi kita bicara mengenai sortasi dari butir atau keseragaman butir. Nah, ini saya skematik dari perbedaan antara well sorted dan poorly sorted ya. Kalau di well sorted dia relatif seragam besar butirnya ya. Dan kemudian poorly sorted itu akan bercampur antara yang butir halus, butir sedang, dan butir kasar. Nah, ini merefleksikan depositional mechanisms. Apa itu maksudnya depositional mechanism? Nanti kita bahas ya. Jadi, poorly sorted sedimen itu maksudnya biasanya dia diendapkannya secara rapid gitu ya. Dan biasanya itu misalnya little reworking. Reworking itu maksudnya kayak ombak gitu di pantai itu merework gitu sandstone ya, berulang-ulang itu reworking. Nah, kalau poorly sorted itu biasanya abrupt ya, pada saat disedimentasikan seperti apa? Seperti lahar gitu ya. Lahar gitu ya, kalau ada banjir bandang, nah, itu biasanya poorly sorted nanti. Glasier juga, karena glasier itu dalam secara literal ke bawah, es itu kan padat. Nah, ketika dia padatan, dia nggak akan bisa settle secara gravitasi kan. Jadi apapun itu ya akan secara laminar gitu flow-nya, dia nggak akan dapat karena gravitational itu bisa sortasi itu bisa juga secara gravitasi. Maksudnya ketika suatu sedimen dibawa oleh kolom air, nah maka yang akan mengendap lebih dulu kan yang lebih berat gitu ya. Kemudian nanti ada parallel bedding dan lain-lain ya, normal grade bedding dan lain-lain. Nah, kalau poorly sorted itu ciri-cirinya dia depositednya atau pengendapannya rapid atau secara tiba-tiba ya. Nah, biasanya itu contohnya tanah longsor, lahar, glasier. Nah, sedangkan well sorted itu biasanya extensively reworked. Jadi panjang ceritanya, dia dibawa oleh aliran air gitu, misalnya sungai, kemudian dihembus oleh angin kalau di lingkungan gurun, dan dicuci oleh ombak kalau di lingkungan pantai gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bisa tahu kalau ini adalah tanpa melihat nih ya, tanpa melihat ke ini, saya interpretasi langsung ini adalah poorly sorted, yaitu talus cones ya. Kenapa? Karena dia jaraknya dekat dari sumber sedimen yang terdisintegrasi itu dari tebing-tebing yang pecah-pecah, lalu dia rontok gitu ya, bercampur antara sedimen-sedimen yang kasar dan sedimen yang halus. Kalau kita lihat di sini masih terlihat ya yang bongkah-bongkahnya gitu ya. Sampai bawah dia akan makin kasar ya gitu ya. Secara gravitasi lah ya, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk mensortasinya lebih lanjut. Nah, kalau roundingnya bagaimana? Kalau dia hanya di close cone seperti ini, kira-kira dia akan menyudut atau membundar nih? Menyudut, Pak. Menyudut, betul ya. Jadi ini karena dekat jaraknya, dia belum sempat mengalami abrasi akibat misalnya saltasi atau rolling atau bertabrakan dengan butiran lain ya, sehingga butirannya itu biasanya masih menyudut nih di lingkungan pengendapan ini. Nah, ini juga ya glacial deposits, ini tadinya adalah sedimen-sedimen yang terbawa oleh es, lalu esnya mencair ya. Ketika esnya mencair, Anda lihat sendiri bahwa campuran ya, jadi tidak ada pemilahan. Sorting itu pemilahan, kok saya baru keluar kata-katanya itu. Pemilahan butir ya. Ini adalah contoh ya,
endapan dari till atau glacial deposits yang esnya sudah mencair. Jadi medium esnya sudah mencair, kamu bisa temukan dari mulai sedimen yang berukuran halus, yaitu tanah, biasanya soil yang kebawa oleh es, sampai bongkah yang berukuran puluhan meter juga bisa dibawa oleh es itu. Nah, kemudian di pantai, karena dia banyak dicuci oleh ombak ya, pasang surut atau swash zones kita sebutnya, karena ombak itu kan ada apa ya, ada maju ke darat terus mundur, maju ke darat mundur. Nah, itu membuat apa, butiran itu akan terpilah dengan baik gitu ya, atau kita sebut well sorted. Sama juga ya, angin ini di mungkin ya saya tebakkan ini di White Sands National Park, ini di Amerika ada. Ini adalah akibat endapan angin ya. Butirannya sangat well sorted kalau angin itu ya. Terus biasanya karena dia sudah jauh, biasanya dari sumbernya, karena angin itu bisa dapat membawa apa, mineral itu ribuan kilometer gitu, sehingga dia selain tersortasi secara fisik juga tersortasi secara komposisi mineral. Jadi ini mostly ini kuarsa biasanya ya, atau mungkin yang lain gitu ya, gypsum dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar apa namanya, tinggal selain physical appearance-nya dia seragam, juga komposisinya biasanya seragam. Seperti yang tadi kita lihat di Aeolian sandstone tadi ya, yang mostly quartz. Nah, ini yang tadi kita lihat ini. Nah, ini well sorted ya, walaupun mungkin ada beberapa mineral opak atau mungkin lithic yang hitam-hitam ini, tapi mostly kalau kita lihat di hand sample loop, mungkin ini mungkin belum sampai ke sections. Ini quartz semua ini. Nah, warna-warnanya itu dipengaruhi oleh mungkin derajat oksidasi dan lain-lain. Atau memang pengotor atau impurities dari mineral kuarsa tersebut ya. Kuarsa itu kan macam-macam ya, tidak hanya yang berwarna putih saja, putih susu saja. Nah, kemudian sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya ditanya, Pak. Silakan. Pak, kalau misalnya untuk sedimentasi itu berbanding lurus, jaraknya berbanding lurus dengan waktu atau berbanding terbalik, Pak? Misalnya jaraknya jauh dan membutuhkan waktu lama, atau jaraknya jauh tapi waktunya cepat, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Sedimentasi di sini maksudnya adalah sebentar, sedimentasi ini proses pengendapannya atau seperti apa? Proses pengendapannya, Pak. Ya, jadi tentunya transport ya dari nanti kita harus bahas ya, namanya source to sink gitu ya. Itu akan berbanding lurus tentunya ya. Semakin jauh ya proses transportasinya akan semakin memakan waktu ya. Karena kalau kita, tapi tentunya itu akan tergantung pada lingkungan pengendapan tertentu ya. Ada lingkungan pengendapan yang seperti glasier itu skalanya yang kita sebut sebagai glasier yang advancing rapidly itu cuman skala 350-an meter per tahun. Jadi bergeraknya cuman 1 meter per hari. Nah, beda lagi dengan sungai kan. Sungai itu kecepatannya bisa sampai berapa sentimeter, puluhan sentimeter per detik. Nah, jadi itu tergantung lingkungan pengendapan, satu ya. Kedua tergantung mekanismenya juga ya. Nah, mekanismenya di sini maksudnya apakah dia bed load atau suspended load. Suspended load tentu selain dia butuh waktu untuk transport, tapi dia butuh waktu juga untuk settle. Maksudnya butiran-butiran halus itu harus berada di daerah yang relatif tenang sehingga dia bisa jatuh gitu ya dari kolom air seperti pelagic deposits gitu. Oke, nanti kita bahas itu lebih lanjut, itu cukup baik pertanyaannya ya.
Jadi prosesnya banyak yang terlibat. Nah, kemudian karena ini batuan sedimen itu diendapkan secara berlapis ya. Jadi perlapisan itu adalah representasi dari hukum original horizontality ya. Itu ketika ada deviasi dari karakter perlapisan yang lurus-lurus saja, itu kita sebut sebagai struktur sedimen ya. Jadi struktur sedimen itu tipenya apa? Misalnya ada cross bedding ya, ada misalnya flood cast, load cast gitu ya. Jadi struktur sedimen itu ada yang di bottom perlapisan, ada yang di top perlapisan, dan ada yang di internal dari stratanya ya. Struktur sedimen itu termasuk juga rombakan atau ubahan dari aktivitas organisme yang kita sebut sebagai trace fossils. Trace fossils itu misalnya kalau ada burrow dari misalnya udang gitu ya di lingkungan marine, shallow marine, nah itu akan menghasilkan karakter yang berbeda ya. Nah ini cross bedding ini adalah sedimentary structures ya. Kalau kita lihat ini skalanya adalah pohon ya. Ini pohon ini mungkin puluhan meter ya tinggian dari cross beddingnya. Nah, nanti kalian bisa belajar ini lingkungan apa yang bisa mengendapkan seperti ini. Nah, cross bedding juga ada dua ya tipenya, ada yang lurus-lurus seperti ini, itu sebagai planar cross bedding ya atau tabular ya. Kita juga punya yang lengkung-lengkung seperti ini, itu trough cross bedding, nanti kita belajar. Apa bedanya, itu adalah energi nantinya. Nah, ini sebenarnya adalah skala besar dari ripples ya. Ripples itu adalah riak-riak atau ombak sih sebenarnya ya, atau apa ya saya bilangnya. Ripples itu adalah kalau di pantai akibat ini setelah airnya mengering akan meninggalkan ripple mark seperti ini di modern yang belum ter apa ya identifikasi, makanya ini ada tapak orang bisa merusak. Nah, tapi sebenarnya itu sangat mirip dengan yang ada di ancient ya. Jadi ancient ripple marks itu juga terpreserve asal di atasnya tercover oleh mud biasanya. Nah ini juga apa namanya contoh dari ripple marks yang masih terendam air gitu. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bagaimana ilustrasi ripples itu dapat menunjukkan atau mengindikasikan arah dari arus atau arah pengendapan ya. Nanti kita lihat bagaimana konfigurasinya. Terus juga di modern ya, ini perbandingan antara modern dan ancient. Di modern kita punya mud cracks, sama di ancient juga kita punya mud cracks ya, yang sangat mirip ya. Jadi polygonal cracks seperti ini akhirnya membatu di overlay oleh sedimen berikutnya, akhirnya tersingkap, dia akan membentuk struktur sedimen yang kita sebut sebagai mud cracks. Ya, ini ya tentunya sudah belajar semua bahwa the present is the key to the past ya, walaupun nggak semuanya seperti itu, cuman ini adalah dasar berpikir geologi. Apa-apa saja yang kita bisa amati di modern day itu tentunya prosesnya dan hasilnya terekam juga di stratigraphic records. Selain itu sedimentary features ya, selain yang kita punya dari grain size, grain shape, grain sorting, lalu ada struktur sedimen, kita juga bisa deskripsikan warnanya ya. Biasanya warna itu berkaitan dengan kondisi kimiawi ya, apakah dia oksidasi, apakah dia reduksi, apakah dia kaya akan iron atau yang lainnya gitu ya. Itu akan terefleksikan dalam warna. Selain itu juga kita bisa deskripsikan konten ya, konten dari fossils, dari sisa-sisa makhluk hidup ya. Itu dapat mengindikasikan habitat atau lingkungannya tentunya ya. Kalau kalian punya sedimen yang kaya akan bivalves atau cangkang dari kerang, itu tentu zonanya biasanya atau lingkungan pengendapannya di marine biasanya ya. Kalau kita ketemunya marine species, tapi kalau kita punya ketemu moluska yang air tawar juga kita bisa, asal kalian bisa membedakan. Tetapi pada dasarnya
yang biasanya kontennya ada polen, nah itu dekat dengan darat gitu ya, karena itu spora. Apalagi kalau kita bicara mengenai batu bara, misalnya kalau batu bara tentunya itu asalnya adalah tumbuhan tinggi yang menjadi peat ya, yang akhirnya terbatu barakan. Ya, jadi kalian bisa langsung ambil simpulan bahwa itu kondisi lingkungannya misalnya rawa-rawa atau inilah floodplains lah minimal. Nah, tadi ya lingkungan pengendapan itu akan sangat berkaitan dengan fosilnya. Selain itu kita juga punya autogenic minerals. Nah itu autogenic minerals itu apa sih? Itu adalah mineral yang terpresipitasi yang menunjukkan atau mewakili karakter ya, depositional condition itu kondisi kimiawinya seperti apa ya. Misalnya reduksi atau oksidasi, misalnya kalian punya pirit, kalian punya glaukonit gitu ya, itu kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan terrepresentasikan dalam mineral autogenics namanya. Oke, ini tadi kita sudah sampaikan sedikit ya, tapi kita bahas lagi bahwa secara umum ya warna itu mengindikasikan kondisi deposisional secara kimiawi. Itu biasanya kalau warnanya merah, kuning atau coklat itu menunjukkan oksidasi ya. Adanya water atau sirkulasi air yang bagus ya. Itu biasanya di darat atau terestrial, di sungai, gunung dan lain-lain. Atau juga windblown deposits, maksudnya dia di atas permukaan air, tapi biasanya membawa material-material hasil oksidasi, sehingga yang tadi kita lihat ya, eolian itu sebelumnya batuan induknya teroksidasi, lalu terdisintegrasi dan akhirnya transport dan terdeposisi secara medium angin. Nah, ada juga yang namanya black atau hitam yang warnanya abu dan warnanya kehijauan, itu biasanya bukan biasanya, itu menunjukkan kondisi reduksi pada saat pengendapan. Reduksi itu tidak ada oksigen ya, itu biasanya sirkulasi airnya jelek. Nah, itu kondisinya biasanya di rawa-rawa gitu ya, di danau yang dalam gitu ya. Jadi kalau kalian ke danau biasanya kan lihat itu airnya air hitam gitu, hijau gitu. Nah, itu adalah kondisi dari memang reduksi, lagun, deep marine gitu ya. Itu semua mencerminkan lingkungan pengendapan. Oke. Nah, saya tadi sampaikan secara singkat, tapi fosil konten tentunya itu adalah habitat ya atau lingkungan pengendapan di mana makhluk hidup tersebut hidup. Secara garis besar ada dua ya, apakah itu marine atau non-marine. Non-marine itu terestrial ya, darat. Marine itu seperti apa? Misalnya kita kalau ketemu fosil foram, ketemu fosil nano ya, punya calcareous atau coccolithophores gitu ya, radiolaria, ostrakot, itu udah jelas lah ini sedimennya sedimen marine ya. Nah, tapi kalau kita ketemu pollen ya, spora, daun atau akar, nah itu kita sudah bisa coba 80% yakin bahwa ini adalah endapan darat gitu ya. Nah, tapi karena pollen dan spora itu berukuran sangat halus, itu biasanya tercampur juga di marine sedimen karena dia tertransport gitu ya, tertransport secara suspended, misalnya di sungai yang bermuara gitu. Nah, kemudian pollen dan sporanya terbawa lebih jauh ke laut lepas dan akhirnya jatuh sebagai hemipelagic sediments yang akhirnya tercampur dengan batu lempung laut dalam gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Harus diperhatikan apakah fosil tersebut in situ atau ex situ atau hasil rework ya. Nah, fosil ini seperti apa ya? Kalau kita lihat di sini, ini skalanya ya 0,2 mm. Bayangin 0,2 mm. Kalau kalian punya penggaris, yang paling kecil itu adalah 1 mm. Nah, ini seperlimanya. Seperlimanya itu ternyata punya
fosil apa ini? Fosil apa? Ada yang tahu fosil apa? Nggak ada ya? Nggak ada yang belum pada tahu ini. Ini di transactions. Ini adalah endapan laut. Kenapa saya tahu ini endapan laut? Karena ini adalah fosil foraminifera. Ini adalah plankton ya, planktonic foraminifera ya, Globigerina yang biasanya bulat-bulat gitu dia. Ini adalah cangkangnya gitu ya. Ini adalah internalnya yang sudah udah terisi kalsit gitu ya. Tapi ini adalah Globigerina. Nah, ini ya 0,2 meter ini ya skalanya. Nah, ini skalanya lebih besar lagi. Ini adalah core dari batuan karbonat juga. Ini kalau kita lihat di sini, kalau dari mata telanjang kita lihat seperti ini ya, strukturnya ada seams dari non soluble material. Nanti kalau dia termakin kendapkan dia bisa jadi stilolit ini. Ini ternyata kalau kita cut gitu ya, thin sectionnya itu ternyata dari pecahan-pecahan cangkang ya, ada echinoids, ada large benthic forams gitu ya, ada mungkin ada molus juga di sini ya, ada ostracods gitu. Nah ini penting gitu ya, sebagai sedimentologi ini, terutama dari sedimentologi karbonat ini bisa tahu nih kenapa bisa terendapkan seperti ini gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, apa yang dapat kalian saya tanya, apa observasi kalian terhadap thin sections ini ya, atau kondisi dari material di thin sections ini? Nggak usah tahu bahwa ini apa itu apa, tapi kondisinya seperti apa sih? Observasinya saya mau tanya. Ayo, ada yang mau coba jawab? Ini adalah dasar ya, dasar sains. Itu dari observasi ya. Kalian memang teknik geofisika ya, teknik geofisika itu mungkin lebih ke transisi ke engineering lah ya, lebih ke persamaan, empiris. Nah ini lebih ke observasi. Saya mau tahu nih, kalau kalian lihat seperti ini, secara naluri apa ya, ilmuwan kalian tuh melihat ini tuh gimana? Ayo, simple-simple aja. Siapa yang coba mulai? Saya mulai ya. Ini beragam atau uniform nih? Beragam, Pak. Beragam. Beragam, Pak. Oke, bagus. Satu beragam ya. Terus apa lagi yang bisa kalian deskripsikan? Warnanya berbeda-beda. Warnanya beda-beda, betul ya. Warnanya beda-beda, kemungkinan komposisi mineralnya juga berbeda ya. Terus apa lagi? Ya ada porositas juga ya. Bentuknya, Pak. Bentuknya gimana? Bentuknya seperti apa? Coba. Harus ada kata sifatnya. Jadi bentuknya kenapa gitu? Kalau kamu deskripsi ini. Full sorted, Pak. Poorly sorted? Ya, oke. Ini bercampur ya antara butiran yang atau grains yang besar dan yang kecil-kecilnya bercampur ya. Terus apa lagi? Ada orientasi tertentu atau enggak? Nih, saya lihatin yang gambar yang tadi. Ini ada orientasi nggak nih?
Fosil-fosilnya seperti tersusun ya, kalau yang ini ya. Ya, setuju ya? Memanjang ke situ orientasinya ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang tadi, yang satu lagi yang saya ini Iya, seperti Pak. apa? Kalau yang ini sebentar. Ini seperti apa? Kira-kira ini kan satu fosil, ini satu fosil, ini satu fosil, ini satu fosil, ini satu fosil. Dia nggak ada orientasi tertentu ya dibandingkan yang tadi. Nah, kalau ada orientasi tertentu dan poorly sorted, biasanya ini lebih apa prosesnya? Lebih transportnya jauh atau dekat? Dekat, Pak. Dekat ya. Mungkin ini jatuhan-jatuhan atau kumpulan-kumpulan dari organisme di reef yang kemudian tidak memiliki rombakan yang cukup jauh lah ya. Nah, kemudian saya tanya sekali lagi, ini kan observasi ya. Apakah, walaupun kamu nggak tahu itu ya, apa itu foram fosilnya seperti apa, tapi kira-kira dari lihat ini, fosil itu pada utuh atau bagaimana? Atau pecah-pecah di sini? Pecah-pecah, Pak. Pecah-pecah. Oke, good. Pecah-pecah, Pak. Pecah-pecah ya, ini terpotong. Ini harusnya panjang sampai sini ya. Ini namanya mungkin Lepidosiklina atau apa ya. Kita lihatlah nanti ya, atau Myogypsina. Nah, ini kepotong sampai sini. Kepotong itu kenapa? Pertanyaan kan panjang ya, dari satu thin section aja bisa sampai segini kita. Kepotong tentunya ada proses apa? Kimiawi, fisika, atau biologi? Fisika, Pak. Fisika ya, mekanis ya. Ya, Pak. Dia rontok, mungkin terhantam sama ombak atau apapun lah, gitu ya. Sehingga dia pecah ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi saya maksud saya seperti itu. Jadi gimana? Iya, Pak. Ada yang mau menambahkan? Enggak ya? Jadi cukup ya. Jadi intinya dari dari hand sample atau dari core kita bisa lihat sesuatu, apalagi dari thin sections gitu ya. Thin sections itu sangat membantu nantinya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini batuannya kelihatannya sama kan, warna hijau, warna abu-abu ya. Tapi yang satu kita tahu ini darat, terestrial, yang satu kita tahu ini marine. Kenapa? Karena fosilnya, Pak. Fosil ini fosil apa? Fosilnya, Pak, yang berbeda. Ini fosil apa? Ini Pak daun. Fosil daun. Kalau ini fosil apa? Dinosaurus, Pak. Dinosaurus? Oh, bukan. Ini bukan dinosaurus. Ini fosil apa? Ikan. Ikan? Bukan juga. Dikit lagi. Apa ini? Nggak ada yang tahu ini fosil apa. Ini terkenal loh. Ini namanya trilobit. Ya. Trilobites. Ini nenek moyangnya lobster. Ya, masih ada kan sekarang jenis-jenis udang yang begini nih, yang kalian makan udang-udang kayak gitu ya. Ini sangat khas ini ya, trilobit. Kalau kalian Google kelihatan yang ada 3 dimensinya, memang bentuknya agak intimidatif gitu ya. Ada bentukan seperti apa? Inilah ya, arthropoda ini dari arthropod. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa nih? Kira-kira kalau saya tanya. Tumbuhan paku. Hah? Tumbuhan paku. Tumbuhan ya. Environment-nya apa kira-kira? Darat, Pak. Darat, betul. Udah mulai betul. Terus kondisinya gimana? Oksidasi atau reduksi? Reduksi, Reduksi, Pak. Reduksi ya, lebih ke gelap ya.
Ini adalah batu bara dengan Reduksi, Pak. ya ini batu bara dengan endapan-endapan apa namanya fosil tumbuhan daunnya. Ini daun masih terlihat dengan jelas ya. Jadi mungkin kemungkinan endapan rawa lah gitu ya, atau danau pinggirannya. Kita lanjut ke sedimentary features ya, yang adalah autogenic minerals atau mengindikasikan kondisi kimiawi ya dari lingkungan pengendapan tersebut. Nah, misalnya kita punya pirit ya, itu biasanya itu mengindikasikan kondisi reduksi, dia poor water circulation, terus itu tentunya berkaitan dengan pengendapan di rawa, di danau, di lagun atau di laut dalam, gitu ya. Jadi tidak ada oksidasi atau oxidized layer. Nah, apa artinya? Jadi, oke, kalian tadi di sini ketemu fosil daun. Tapi kalau kalian ketemu mineral pirit, nah, pikiran kalian sudah sampai sini nih. Ya, oh ini dulu batuan atau sedimen yang diendapkan, yang membentuk pirit ini, itu kondisinya reduksi, sirkulasi airnya jelek, kemungkinan ini antara swamp, lake, lagoon, atau deep marine. Nah, nanti baru lihat konteksnya gitu ya. Ini sedimen-sedimen ini berhubungan dengan di atasnya dan di bawahnya itu seperti apa. Biasanya kalau tidak ada ketidakselarasan itu tidak akan loncat gitu, ngerti nggak? Jadi misalnya di bawah itu kita ketemu di singkapan, misalnya di bagian bawah kita ketemu lapisan dari sungai, di atas tuh nggak mungkin langsung laut dalam gitu ya. Pasti ada peralihan dulu, sungai, delta, pantai gitu, laut dangkal, laut dalam gitu ya. Itu kalau secara gradual, kalau tidak ada ketidakselarasan. Ya. Nah, kemudian kalau kita ketemu glaukonit itu biasanya marine tapi shallow ya. Oke. Nah, ini untuk yang pertama kita sudah habis karena saya akan ini ya, akan jump dari karena di ITB itu kita punya hanya 15 pertemuan, di sini ada 18, jadi saya harus bagi-bagi. Ini ada pertanyaan nggak di bagian pendahuluan sebelum kita masuk ke sesi kedua? Sudah jelas? Apakah kita bisa lanjut? Bisa Pak, tapi apa boleh nanti kita dikirimkan filenya Pak? Nah, filenya itu saya dititipkan sama Pak Darji, ini nggak dikasih. Jadi mungkin dari buku-buku tadi yang kita sudah bilang di awal ya, dari PDF Drive itu kalian bisa ini, karena pada dasarnya di situ lebih lengkap lah. Sebenarnya di sini banyak kekurangannya juga, sebenarnya kekurangannya itu untuk men-trigger kalian untuk nyari dan untuk baca ya. Jadi itu intensional gitu. Intensional kami tidak menyarikan lengkap di slides gitu ya. Jadi harapan saya kalian ketika kita kuliah, kalian tetap mencatat poin-poin penting yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, lalu kalian cari di buku, atau kalian tanyakan langsung. Gitu ya. Karena saya yakin deh, walaupun saya kasih slides-nya, ini nggak akan keluar di ujian gitu. Maksudnya yang akan keluar di ujian tuh nanti komprehensif, lebih ke inilah, lebih ke. Jadi saya di sini, kami tentunya ya, pengennya memberikan pembelajaran, bukan memberikan ilmu aja ya. Jadi pengennya kalian bisa proaktif dalam mencari mempelajari suatu subjek. Oke? Baik Pak. Oke, terima kasih ya atas pengertiannya. Nah, masih ada pertanyaan? Nah, ini karena saya tadi kuliah nih dari jam 7 nih, saya istirahat dulu 5 menit ya. Kita ke belakang atau apa ya, nanti kita lanjut lagi 5 menit ya. Baik Pak. Oke, Baik Pak Rinaldi, terima kasih. terima kasih. Baik, Pak.
Oke, kita mulai lagi ya. Sebentar saya cari slide yang baru. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Jadi bagian kedua, Sudah ini terlihat. setelah pendahuluan, kita membahas mengenai sumber sedimen ya. Sumber sedimen itu berasal dari mana sih ya? Itu ini kita sebut dari kontinen atau benua ya. Jadi sumbernya bukan dari samudra, tetapi sumbernya dari kontinen, dari benua. Oke. Jadi sebentar. Okay, the ultimate source of the plastic and chemical deposits on land and in the oceans itu source-nya pada dasarnya ultimately itu dari benua ya, dari daerah-daerah daratan yang luas gitu ya, yang terekspos terhadap pelapukan ya, yang akan mengalami weathering dan erosion yang akhirnya akan menghasilkan sedimen yang akan terbawa oleh medium secara bed load atau secara suspensi ya. Nah, bisa juga selain bentukan fisik dari material sedimen tersebut yang terbawa oleh medium, dapat juga terbawa secara kimiawi atau dissolve atau terlarut gitu ya, yang kemudian akan memperkaya larutan tertentu, mediumnya itu akan yang pada akhirnya akan mempresipitasi mineral baru ya. Nah, tentunya secara konteks besar itu yang berpengaruh yaitu adalah thermal dan tektonik ya, proses dari mantel dan kerak bumi yang tentunya akan mengenerate ya area-area di mana dia uplift, area-area di mana dia subside atau terjadi penurunan, dan akhirnya itu akan membentuk konfigurasi source and sinks for the sediment. Maksudnya source dan sinks itu apa? Source itu adalah daerah-daerah apa? Kalau saya gambar gitu ya, ini adalah pegunungan gitu, kemudian menurun dan kemudian semakin ke laut dia ada cekungan gitu, dan ini adalah source-nya di sini, dan kemudian di sini adalah sink-nya, tempat di mana dia terendapkan gitu ya. Gitu. Nah, nih seperti itu ya, menjadi sedimen. Ini dia mengalami nanti ada erosi lah ya sebagian di sini nanti. Nah, dan ini transportasinya seperti itu ya. Ini adalah source to sink systems gitu ya. Nah, ini adalah source to sink system di muka bumi ya. Nah, kemudian pelapukan dan proses erosi itu terjadi kalau adanya pengaruh dari iklim dan topografi ya. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pelapukan dan erosi dari batuan asal itu sangat dipengaruhi oleh iklim dan topografi atau misalnya kondisi dari permukaan ya, dari bumi. Dan kemudian itu adalah mempengaruhi rate dari denudasi dan sedimen influx ke area-area di mana sedimen itu dapat terakumulasi. Denudasi ini adalah penurunan muka bumi akibat erosi ya. Jadi itu kaitannya dengan tektonik, thermal, ada isostatic uplift, ada chemical mechanical process, jadi chemical and mechanical weathering, dan akhirnya sesuatu yang sudah weather nanti bisa dierosi oleh gravitasi, air, angin, dan es. Nah, climate dan climatic controls ya on vegetations itu sangat berpengaruh ya dalam earth systems. Maksudnya ini dapat di-link ya. Jadi climate itu dengan tektonik ya dan surface denudation process. Maksudnya di sini bahwa tektonik menghasilkan pegunungan ya. Pegunungan itu tidak selalu weathered secara seragam. Maksudnya di sini adalah di daerah yang lebih tropical, yang lebih panas dan lebih memiliki presipitasi cukup tinggi, dia akan derajat pelapukannya akan lebih tinggi dibandingkan daerah yang misalnya di kutub atau di temperate. Jadi tektonik sendiri itu tidak akan bekerja sendiri dalam mengontrol rate dari pelapukan dan denudasi akhirnya. Nah, ini adalah the creation of sediments and sedimentary rocks itu biasanya bersumber ya secara ultimate itu dari bedrocks yang terekspos ke permukaan di benua ya. Nah, the starting point itu adalah uplift dari existing bedrocks. Existing bedrocks itu adalah bisa batuan beku, bisa batuan metamorf, dan bisa batuan sedimen. Oke, jadi semuanya asal dia teruplift, terekspos ke permukaan, dia akan dapat terlapukkan ya. Itu poinnya. Nah, setelah terelevated atau setelah terekspos, this bedrock undergoes weathering at the land surface to create untuk menghasilkan clastic detritus atau pecahan-pecahan tadi, fragmen-fragmen dari batuan asal. Ini hasil dari proses pelapukan mekanis dan dia dapat memperkaya larutan atau air ya dengan ion-ion yang terlarut ya. Ini adalah pelapukan kimiawi. Misalnya feldspar nanti dapat menyumbang ion potasium ke dalam larutan-larutan yang dilalui atau melaluinya ya. Ini ya perlu diperhatikan juga bahwa from source of sediment to formation of strata, dari sumber sedimen ke pembentukan stratigrafi dari batuan itu terjadi proses erosi. Jadi proses erosi itu adalah proses removal dari weathered materials ya. Maksudnya di sini adalah ketika sesuatu bedrocks itu dia weathered, dia akan menjadi material yang lepas-lepas kan ya. Nah, kemudian ketika dia materialnya lepas-lepas dan akhirnya hilangkan atau terremove gitu ya akibat gravitasi air, angin atau es, itu kita sebut sebagai proses erosi. Ya. Jadi kalau misalnya dia masih masih terlapukkan tapi masih di tempat itu, jadi nanti kita sebut sebagai ini ya, tanah gitu ya, tanah, tapi tanahnya tuh masih di situ, itu masih belum tererosi gitu ya. Jadi proses pembentukan tanah dari batuan asal itu masih kita sebut sebagai proses weathering, belum sampai erosion. Nah, perpindahan dari material yang tadi terlapukkan itu dalam bentuk physical ya, fragment-fragment, atau dalam bentuk dissolved atau particulate matters dari larutan. Kemudian material yang tererosi tadi dapat mengalami transportasi dan akhirnya terendapkan dan mengalami litifikasi dan diagenesa untuk membentuk sedimentary rocks ya. Oke. Ini adalah yang tadi saya panjang lebar bicara, pada dasarnya adalah
diagram ini ya. Bahwa ini adalah jalur pathway ya, dari proses-proses yang terlibat dalam pembentukan batuan sedimen ya, sebagai part atau bagian dari siklus batuan atau rock cycle. Jadi ini ada pegunungan yang terekspos, kemudian ada sebagian dia terlapukan ya. Karena dia terlapukan, dia akan menjadi lepas-lepas. Karena dia lepas-lepas, dia akan menjadi subject to erosion. Ketika dia erode, dia akan mengalami transportation melalui medium, baik itu air, angin maupun gravitasi atau es, yang kemudian akan tadi ya menghasilkan proses-proses seperti grain size, grain sorting, grain shape dan lain-lain, dan pada akhirnya sampai di sink di mana dia terendapkan secara mekanik ataupun kimiawi ya. Mekanik adalah dengan cara grain settling dan kimiawi secara mineral precipitation yang mineral-mineral baru. Dan kemudian setelah dia dikubur, dia akan mengalami diagenesis and lithification sehingga menjadi batuan sedimen. Jadi pahami ya ini proses yang sekuensial ini bahwa ada weathering, erosion, transport, deposition. Akhirnya burial dan menjadi batu. Ketika dia terangkat kembali, ya mulai lagi siklusnya ya. Oke. Oke. Bentar, kamu aja dulu. Nah, ini adalah mountain building processes. Jadi uplift. Ketika sudah terendapkan di sini lalu ada satu dan lain hal gaya yang mengakibatkan dia naik gitu ya dari sini, itu akan kita sebut sebagai uplift ya. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh tektonik tentunya ya. Jadi pergerakan antara uplift dan subsidence. Jadi kalau uplift itu adalah Kalau uplift itu adalah naik ya. Kalau subsidence adalah turun ya. Gitu ya. Sedangkan plate motion ini adalah lateral kan? Iya enggak? Plate motion ini adalah pergerakan lempeng bumi secara lateral. Jadi di sini maksudnya adalah lateral movement yang mempromot vertical movement. Maksudnya apa? Itu harusnya kalian sudah pahami di geologi fisik ya. Kalau misalnya ada convergence boundary gitu ya. Gitu ya. Ini adalah sesuatu yang bertubrukan antara lempeng, misalnya di sini kita anggap sebagai lempeng samudra sorry ini kebalik. Ini adalah subducting plate, ini adalah overriding plate. Nah, ini terjadi magmatism ya. Magmatism, ada volcano. Nah, ini bentuk-bentuk ini adalah uplift kan ya. Tapi ada juga kalau ada akibat dari foreland, misalnya ada thrust gitu ya. Ada pegunungan yang di depannya adalah sesuatu yang bertabrakan gitu ya. Nah, ini ada uplift di sini, ada subsidence di sini gitu ya. Ya, jadi padahal ini drivernya adalah lateral movement gitu. Paham ya? Jadi subsidence dan uplift itu pada dasarnya adalah efek struktural dari pergerakan lempeng. Nah, ini jadi adalah 3 jenis dari boundaries. Kita punya divergence, kita punya convergence, dan kita punya transform atau strike slip ya. Nah, pada saat divergence itu ada subsidence dan uplift karena ada stretching. Di convergence kita punya crustal loading, dan di transform kita punya both stretching dan loading. Jadi pada dasarnya ini adalah main take away message-nya bahwa lateral movement itu bisa mempromot vertical movement dalam pembentukan pegunungannya. Nah, mountain building process kenapa penting? Karena tadi ya itu ya, mountain building process ini sangat berpengaruh. Ada ini, ya. Kalau tidak ada ini, tidak akan ada yang tererosi, tidak akan ada yang terlapukan ya, karena kalau semuanya masih di dalam rate yang cukup tinggi gitu ya maksudnya ya.
erosi akan terjadi di sini gitu, tapi nggak dengan rate-nya akan berbeda dengan yang di pegunungan. Ini kita maju. Jadi mountain building process itu penjelasannya itu dari plate tectonics ya. Nah, plate movements dan igneous activity itu dapat menghasilkan topografi di permukaan ya, seperti pegunungan dan lain-lain. Juga area yang dapat lebih tinggi dibanding yang lainnya atau high ground itu bisa dikaitkan dengan batas lempeng. Orogenic belt juga di batas lempeng ya. Kemudian high ground, lembah bahkan terjadi di sistem divergent seperti rift ya, seperti East African Rift Valley. Nah, kalau sudah ada mountain atau lembah itu akan terjadi apa? Terjadi erosion dan deposition gitu ya. Terjadilah tadi source and sink setup tadi ya, source to sink setup. Bagian hulu dan hilir ya. Oke. Tectonic process itu prinsipal mekanismenya untuk menghasilkan uplift ya, yang membentuk high ground yang kemudian menjadikan dia sebagai sumber sedimen ya, sumber dari material sedimen. Kemudian vertical movement of the crust juga bisa dapat berkaitan dengan mantle movement kalau dia jauh dari plate boundary gitu ya. Nah, mantle movement itu uneven temperature distribution nanti akan menghasilkan namanya mantle plume atau uplift ya, sodokan-sodokan bukan di batas lempeng yang dapat membuat uplift ya. Jadi nanti ada yang kita sebut sebagai mantle upwelling gitu ya, ke arah situ. Jadi crustnya akan naik juga ya, walaupun batas lempengnya masih jauh di sini ya. Ini namanya hot spot nantinya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, hot regions kita sebut sebagai plumes, upwelling mass of mantle. Kalau skalanya besar disebut super plume. Nah, above the hot buoyant mass of a super plume, nah ini kita sebut sebagai high plateau ya. Jadi banyak dataran tinggi yang secara luas di intrakontinen itu kita sebut sebagai high plateau, itu akibat dari aktivitas mantle. Oke. Plateau itu ya seperti yang tadi saya bilang bahwa itu jauh dari batas lempeng ya, biasanya di tengah benua. Nah, plateau itu merupakan important areas of erosion karena dia terangkat, benua yang terangkat secara luas dan terekspos terhadap pelapukan. Nah, ini dapat menghasilkan detritus untuk sebagai supply sedimentary basin di hilirnya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalau di batas lempeng ya, kita akan dapat pegunungan-pegunungan dengan jenis seperti ini ya. Magmatic arc ya, di sini island arc dan juga mountain range ya. Nah, ini juga high plateau, tapi high plateau-nya tidak ada kaitan dengan mantle activity, tapi ini akibat dari tumbukan ya, collision. Ini di Himalaya, oke? Ini di island arc ya. Island arc itu di Mariana ya. Kemudian ini di Chile atau Chilean tape ya. Subduction-nya. Chile. Nah, ini karena ini adalah konvergen ya, saling berdekatan, saling bertemu. Nah, ini di divergent juga mana dia membentuk aulokogen atau failed rift. Itu ternyata juga bumi itu terbentuk topografi pegunungan dan lembah. Jadi ini ketika mantel ini naik, ini akan sedikit stretch atau tertarik dan menghalus, dan akhirnya struktur-struktur yang bersifat simple shear ini akan terbentuk ya, graben-graben, half graben, yang akhirnya kalau sudah muncul oceanic crust baru kita sebut sebagai spreading center.
Tetapi Rift Valley ini adalah kondisi saat ini nih di East African Rift Valley ini ya. Kalau kalian coba Google Map atau Earth gitu, lihat satelitnya nanti kelihatan nih. Di sini itu seperti apa kondisinya ya. Nah, kalau yang sudah muncul oceanic crust-nya seperti di Red Sea. Red Sea itu di tengahnya sudah muncul oceanic crust sehingga dia ditutupi oleh laut. Ya, ini linear sea ya, laut yang kayak lurus gini. Jadi ini seperti triple junction orang sebutnya. Yang satu failed reef, yang dua berhasil untuk mekar. Oke. Sebentar. Bentar ya, ada yang ngetok. Oke, maaf ya tadi ada sebentar. Selain pengaruh dari mountain, kita juga pengaruh dari climate sekarang ya. Nah, climate belts itu basically around the world itu principally controlled by latitude. Latitude pasangannya apa? Ada garis latitude, ada garis apa kalau koordinat? Ayo, mana? Masa nggak ada yang jawab? Latitude dan longitude ya. Kalian bisa Google lah dengan cepat itu. Latitude itu garis bujur atau garis lintang? Garis lintang. Lintang. Lintang itu lintang utara, lintang selatan atau lintang barat, lintang timur? Barat selatan. Barat. Lintang utara selatan ya, betul ya. Jadi garis lintang itu pada dasarnya atau latitude itu pada dasarnya menunjukkan seberapa dekat dia dengan kutub dan seberapa dekat dia dengan ekuator ya. Jadi lintang derajat 0 itu adalah ekuator ya. Ya, kita negara Indonesia dilewati oleh lintang 0 itu ya. Nah, makanya kita disebut negara tropical. Oke. Jadi pada dasarnya itu akan membagi iklim karena energy of the sun, energy from the sun itu per unit area itu akan berubah, akan lebih banyak di daerah yang tropis ya. Jadi karena dia apa namanya intinya apa ya, plane of rotation bumi sama matahari itu akan berpotongan di apa namanya ekuator ya. Nah, sehingga dia energi dari matahari akan lebih rendah di kutub dan akan tinggi di ekuatorial. Itu pula yang mengakibatkan adanya gradien temperatur yang terjadi dari ekuator sampai ke kutub. Oke. Nah, variasi temperatur ini akan menghasilkan jalur atau sabuk tekanan atmosfer. Kalau temperaturnya tinggi, tekanannya akan temperatur tinggi, tekanan Tinggi, Pak.
Wah, ini nggak lulus nih fisikanya. Ya. Tekanan tinggi, temperatur? Rendah. Temperatur rendah. Jadi kebalik ya, temperatur tinggi, tekanan rendah. Temperatur rendah, tekanan tinggi. Makanya ada pergerakan angin atau udara yang kita sebut angin itu dari temperatur apa ke temperatur apa? Tinggi ke rendah, Pak. Temperatur nih. Rendah ke tinggi, Pak. Kalau tekanan balik. Temperatur rendah ke tinggi. Kalau tekanan Tinggi ke rendah, Pak. tinggi ke rendah. Jadi ada pertukaran atau atmospheric belt itu dari pole ke arah ke arah ekuator nantinya. Nah nanti ini akan direpresentasikan oleh pergerakan massa udara yang kita sebut sebagai angin. Nah angin itu kalau dalam skala lokal, tapi nanti kalau dalam skala global itu akan menjadi sirkulasi iklim ya. Nah, nanti ada regions of low pressure in between. Bagaimana dia berputar polanya nanti akan dipengaruhi oleh Coriolis force namanya ya. Nah, Coriolis force itu dipengaruhi oleh rotasi bumi. Ini saya nggak bakal jelaskan secara panjang, saya harapkan kalian mau coba cari-cari. Kenapa? Karena ini yang mengakibatkan perputaran fluida antara istilahnya gas dan air gitu ya. Ini kalau yang ini secara saintifik atau bukan, kalian coba cari-cari sendiri ya. Bahwa kalau di Southern Hemisphere atau di bagian selatan dari ekuator dan di bagian utara dari ekuator itu akan berbeda pola dari pergerakan air dan udara akibat Coriolis force ini. Jadi banyak yang sederhananya mencontohkan bagaimana ketika kamu flush toilet itu berputar itu kan kemana ya, ke kanan atau ke kiri itu atau clockwise atau counterclockwise itu akibat dari Coriolis force itu ya. Nah itu saya serahkan sama kalian untuk mencari penjelasan saintifiknya ya. Jadi tapi nanti kalau kalian lihat di Google Earth itu kelihatan gitu ya, awan-awan itu berputar tuh mengikuti pola-pola tertentu ya, perputaran dari atmosferik itu ya. Nah ini jadi such that any moving object ya, jadi objek yang bisa bergerak seperti tubuh air dan tubuh udara di lautan itu kalau dia di Northern Hemisphere dia akan deflected to the right. Ya kalau pergerakannya ke utara dia deflected to the right berarti dia akan menjadi clockwise gitu ya. Kalau di Southern Hemisphere kalau dia bergerak ke utara, misalnya ada pergerakan ke utara, dia akan deflected to the left. Akan menjadi counterclockwise. Ya. Jadi kalau misalnya begini ya, saya ini sangat simpel. Jadi kalian harus lihat kita punya ekuator ya, kita punya pergerakan udara yang ke arah utara misalnya ya, ya itu karena deflected to the right in the northern, ini di southern, ini globe-nya seperti itulah ya. Ini akan berputar seperti ini gitu kan ya. Dan kalau yang di sini kebalikan ya, deflected to the left gitu ya. Ini kalau vektornya ke sini, tapi kalau kita punya vektor yang ke sini, dia deflected to the right, jadi akan jadi counterclockwise. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, kombinasi dari tadi ya, dari wind belts, perputaran udara hangat ke udara dingin, perputaran air hangat ke air dingin di samudra itu akan menghasilkan zona-zona iklim ya. Satu kita punya polar regions, biasanya itu di atas 60 derajat lintangnya.
lintang utara atau selatan. Kalau lintang utara berarti kutub utara, kalau lintang selatan berarti kutub selatan. Nah, ini ya, tadi kan sudah kita bahas ya bahwa dia high pressure karena low temperatures ya. Above freezing point. Only part of the year, berarti mostly dia below freezing ya. Nah, kemudian ada temperate itu di antara 60 sampai 30 in either side of the equator, maksudnya di selatan ataupun di utara. Nah, ini ada moist mid latitude climate belts. Ini ada seasonal ya. Seasonal ini negara yang punya berapa musim kalau temperate? 2, Pak. Ini punya 4 temperate ya. Ini yang punya musim salju, musim dingin, maksudnya musim dingin, musim semi ya, musim panas dan musim gugur ya. Summer, fall, winter, spring ya. Nah, kemudian ada subtropical yang dia dry ya. Biasanya di gurun-gurun itu nanti kita lihat di Afrika Utara ini dry subtropical. Itu ya cuma 2 ya, dry and rainy. Nah, sama di ekuatorial juga dia punya seperti kita ya, musim kemarau dan musim hujan ya. Oke. Kalau di sini satu musim dingin terus ya. Summernya ya cuman naikin sedikit lah temperaturnya ya. Oke. Makanya kenapa bisa ada es terus ya, karena dia musim dingin terus ya di polar, di kutub. Makanya sebenarnya Arktik itu adalah es yang membeku kan. Kalau yang utara itu nggak ada benuanya. Kalau di selatan ada benua Antartik namanya. Tapi kalau di utara itu hanya lautan yang ada es abadi Arktiknya itu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau di atas 60 sebentar. Ya. Di atas 60 ya, itu adalah kutub ya. Makanya kamu punya kutub selatan, itu ada Antartik ya. Di utara itu Arktik. Jadi Kanada punya Arktik sebagian, Greenland, Svalbard, terus ada Rusia, sebagian dari Norway ya. Kemudian ini temperate dari 30 sampai 60 ya. 30 sampai 60 ya. Ini ya. Nah, ini punya musim salju, punya musim dingin ya. Sebagian besar dari Amerika ya, Eropa ya. Kemudian Cina ya. Dan Rusia. Terus kita punya tropical ya. Tropical itu ada yang arid ya. Ada yang gurun gitu ya. Ini akibat perputaran tadi, perputaran nanti kamu pelajari lah ya, perputaran angin di itu ya. Nah, kemudian ada juga yang mendekati ekuator, jadi rainforest gitu, jadi wet dan dry ya. Di sini bisa wet dan dry, di sini bisa wet. Nah, di sini tergantung wet dan dry itu tergantung dari pergerakan dari ininya monsoon. Nah, ini monsoon beda lagi lah. Pokoknya kamu banyak lah untuk iklim tuh. Kenapa di Southeast Asia ini dan India ini ada tropical rainforest dan lain-lain, kenapa di sini nggak ada? Nanti kalian coba cek ya apa pengaruhnya penguapan dari sini terbentur Himalaya turun ke sini gitu ya. Macam-macam ya. Nah, di Chile ini di selatan ini ada penguin ya. Di sini juga punya penguin gitu ya. Penguin nggak hidup di utara. Australia sebagian dia temperate, sebagian dia tropical, subtropical ya. Makanya di bagian selatan kita masih bisa ketemu salju nanti. Oke. Nah, climate tadi itu akan mendikte bagaimana weathering proses terjadi di daerah-daerah tersebut ya. Nah, weathering proses nanti kita akan belajar lebih lanjut minggu depan ya. Rocks atau batuan yang
dekat dengan permukaan itu akan menjadi subjek untuk modifikasi secara mekanis atau fisikal dan kimiawi. Nah, itu by a number of different weathering processes yang kita akan bahas minggu depan. Tapi biasanya dasarnya adalah air, ya, air yang menetes dan masuk ke rekan-rekan yang sudah ada sebelumnya ataupun belum ada akan membentuk rekan baru. Down into joints formed by stress release, ya, karena ketika rock itu dia uplift, tadinya dia kan tertimbun, ya. Ketika dia tertimbun dan kemudian dia terekspos, timbunannya itu kan beban dari atasnya itu kan lepas, ya. Ketika beban dari atas lepas, dia akan namanya stress release sehingga akan terjadi crack, ya. Nah, most intense at the surface and in soil profile itu adalah tempat di mana weathering proses terjadi sangat intens itu di horizon yang kita sebut sebagai tanah, ya. Nah, kemudian weathering itu apa sih? Weathering itu pelapukan itu adalah breakdown atau penghancuran dan pengubahan atau alterasi dari batuan asal atau bedrock yang diakibatkan oleh proses-proses mekanis atau fisika dan proses-proses kimiawi. Dan kemudian pelapukan itu mengakibatkan terbentuknya regolith atau layer of loose materials yang tentunya kalau dia sudah lepas-lepas dari batuan induknya, dia akan dapat di transport away. Pada inisialnya dia akan disebut erosi. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau saya gambar di sini gitu ya, gambar lagi supaya ingat. Kalian punya gunung seperti itu, kemudian dia ada regolith seperti ini, ya. Nah, ketika regolithnya ini rontok, itu kita sebut sebagai erosi, ya. Kemudian further ini material dari regolith ini akan melalui sungai dan lain-lain, ya. Dan akhirnya terdeposisi kembali. Oke. Jadi untuk minggu ini saya cukup sampai di sini, ya. Apabila ada pertanyaan 1-2 silakan sebelum saya tutup. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan hari Senin, ya, pukul 7. Baik, Pak. Sambung dari kita sambung dari proses ini, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.